Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Soekardi dari kelas R1C. NPM saya 2023 3250 0141. Hormat saya kepada Pak Heri Nuryanto selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin dapat mengubah pandangan kita terhadap karir. Ya, tentang sebuah tema yang semakin relevan di tengah dinamika masyarakat kita, yaitu sukses menjadi wirausaha, bukan pegawai kantoran. Mungkin kalian sering bertanya-tanya kan, kenapa sih kayak wirausaha tuh gajinya tuh bisa lebih banyak dibanding pegawai kantoran. Nah, kita akan bahas di materi kali ini. Dalam dunia yang berkembang ini, kita sering dihadapin kan sama kayak kalimat, enakan jadi wirausaha atau kerja sebagai kantoran sih? Nah, maka dari itu, hari ini kita telah nih, jadi wirausaha bisa jadi pilihan yang lebih menggiurkan dan memberikan kepuasan yang lebih besar itu karena apa? Nah, jadi seorang wirausaha itu ngeberiin kita kendali penuh atas nasib karir kita. Nggak seperti pegawai kantoran yang terikat pada struktur. Nah, seorang wirausaha juga memiliki kebebasan untuk merancang dan mengelola jalannya usaha sendiri. Ini ngeberikan kita peluang untuk membangun kreativitas dan inovasi tanpa adanya batas. Terus ngomong-ngomong soal tentang wirausaha juga, kita nih harus mulai dengan cermati kebebasan yang ditawarin. Maksudnya tuh kayak ini tuh bukan hanya cari nafkah doang, tapi tentang ngebangun kehidupan yang diarahin oleh passion dan visi pribadi. Wirausaha juga ngeberikan kita kendali penuh atas arah hidup kita. Nah, terus ini juga nggak mungkinin kita nih buat nge-explore kreativitas kita tanpa batas. Nah, tentu kayak nggak bisa kita hindari juga kan yang namanya wirausaha pasti banyak dong tantangannya. Nah, di sini tuh wirausaha bukan jalur yang tanpa rintangan, tapi setiap tantangan adalah batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi dan profesional. Maksudnya tuh kayak melalui tantangan kita belajar mengelola risiko dan berkembang jadi individu yang lebih tangguh. Nah, untuk selanjutnya, potensi keberhasilan finansial sebagai seorang wirausaha sangatlah besar. Karena meskipun kerja kantor nawarin stabilitas yang jelas, jenjangnya juga jelas, tapi jalur kewirausahaan tuh kayak ngebuka peluang kita buat dapetin imbal hasil finansial yang signifikan. Maksudnya kayak ketika kamu ngerintis wirausaha, eh, kemungkinan besarnya tuh kamu akan sukses kemungkinan. Tapi dengan mengambil resiko yang terukur juga. Terus identifikasi kebutuhan pasar sama adaptasi sama perubahan dengan cepat. Maksudnya kayak kita harus ngikutin nih karena pasarnya nih kayak tahun ini tuh pasarnya lagi apa, tahun depannya bakal kayak gimana, dan untuk selanjutnya lagi. Terus juga seorang wirausaha tuh harus dapat ngebangun usaha yang nguntungin secara finansial. Nah, tentu aja kan, namanya perjalanan sebagai wirausaha juga nantang, tapi tantangan ini juga harus dianggap sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Kemampuan untuk bertahan dan belajar dari kegagalan itu sebagai integral aja dari perjalanan wirausaha yang ngebentuk karakter dan keterampilan yang berharga. Terus juga lebih dari sekedar keberhasilan finansial nih, menjadi wirausaha juga memberikan kesempatan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Nah, di sini tuh maksudnya kayak ketika kalian ngebuka wirausaha, contohnya adalah warung-warung kecil di daerah sekitar masyarakat yang mungkin untuk ngebeli sesuatu bahan-bahan pokok tuh jauh. Nah, dengan adanya kalian di situ itu ngebudahin masyarakat-masyarakat sekitar juga kan. Terus juga wirausaha tuh dapat ciptain lapangan pekerjaan. Nah, buat ciptain lapangan pekerjaan tuh kayak ketika daerah-daerah sekitar kalian banyak pengangguran, dengan adanya kalian ngebuka suatu usaha, itu tuh bisa ngebuat kayak lapangan pekerjaan bagi mereka yang emang belum kerja. Terus ya kontribusi pada pembangunan ekonomi lokal juga sih. Sama ngebawa perubahan positif yang kayak ngelebihi lingkup bisnis. Maksudnya tuh kayak eh, kayak di situ tuh ada toko kelontong. Nah, tapi kamu punya toko juga nih, tapi tokonya lebih besar. Kemungkinan kan kayak jadi ngerubah nggak sih? Terus kayak ngelebihi lingkup dari si toko kelontong ini, bener nggak sih? Nah,
ngomongin soal tentang wirausaha, jangan lupa sama jaringan bisnis yang jadi kunci utama. Itu kunci utama. Karena kayak ketika kalian jalanin usaha tuh koneksi itu penting banget. Karena kayak usaha tanpa koneksi itu kayak mustahil buat berjalan naik. Nah, terus juga bukan kayak cuman sebatas tuker-tuker kartu nama, tapi kayak ngebangun hubungan yang saling ngedukung juga. Di sini tuh kalian butuh yang namanya peran pendukung, entah dari orang sekitar atau orang-orang yang emang kalian percaya. Itu tuh benar-benar ngaruh, karena ketika kalian dapetin dukungan yang nggak sesuai, maksudnya kayak ketika kalian nggak dapet dukungan dari orang-orang sekitar kalian, kemungkinan besar tuh usaha kalian tuh nggak akan maju, karena ya akan stuck di situ-situ aja. Nah, karena itu jaringannya tuh harus kayak sumber inspirasi, kolaborasi, dan peluang bisnisnya tuh yang nggak terbatas. Maksudnya kita juga harus punya lingkup kayak pertemanan yang kayak ngomongin bisnis tuh kayak bakal terus maju. Dan terus kayak buat ngambil keputusan karir nih ya, itu tuh kita kayak harus buka pikiran kita buat ngelihat lebih dari sekedar keamanan pekerjaan kantoran. Terus kayak kita pertimbangin potensi untuk membentuk nasib sendiri, terus capai keberhasilan finansial yang luar biasa, terus ngeberiin dampak positif pada masyarakat. Nah, sukses dalam wirausaha juga nggak perlu tingkat dedikasi yang tinggi. Ini bener banget. Karena bukan cuma perjalanan yang mudah, tetapi dedikasi kita tuh untuk capai visi kita tuh kayak bakal nentuin seberapa jauh sih kita bisa ngelangkah. Terus kayak di balik keberanian itu, inovasi tuh sangat kayak ngaruh banget buat pemacu utama. Karena kayak gimana sih kita bisa berkembang tanpa berani berinovasi? Kayak aneh gak sih? Karena kan inovasi sendiri itu kayak kunci untuk ciptain peluang baru dan menenangkan persaingan. Sorry, maksudnya memenangkan persaingan. Aduh. Nah, terus juga kayak sukses sebagai wirausaha ngebutuhin tuh keberanian untuk ngambil resiko dan inovasi untuk definisi ulang batas-batas. Karena ketika kita berani ngambil risiko yang besar, pilihan cuma dua, gagal atau coba lagi. Dalam wirausaha, nggak ada tuh namanya kata kalimat gagal atau ya intinya gagal. Karena kayak ketika kalian berusaha dan gagal, usaha dan gagal terus-terusan, itu tuh bakal kayak ngebangun diri kalian tuh menjadi yang pribadi lebih kuat. Dan ketika kalian gagal juga, kalian bisa dapet nih, maksudnya kayak kesalahan saya di mana, terus kayak kekurangannya apa dalam ngebangun bisnis ini sampai harus gagal, dan itu akan memotivasi kalian sendiri. Nah, maka dari itu kegagalan itu nggak selalunya salah, tetapi kayak ketika kamu gagal, kamu hanya perlu buat nyoba lagi dan terus mencoba, ya kan? Terus juga kayak wirausaha tuh nemuin solusi kreatif untuk nyiptain nilai dan mimpin dengan inovasi. Maksudnya kayak kita tuh nyiptain nilai diri kita sendiri, terus kayak kita mimpin usaha kita sendiri, terus kayak inovasi yang kita dapat juga mungkin bagus. Nah, ngomongin soal kayak pemimpin ya, ketika kalian menjadi wirausaha itu tuh kalian tuh bekerja tanpa harus di bawah naungan orang, karena kalian ketika menjalani wirausaha, kalian sendiri adalah bosnya. Karena tidak ada yang ngatur jam kerjanya setelah kalian. Terus juga kayak eh, ya pokoknya semuanya tuh kayak ya udah sendiri tanpa harus ada yang ngatur. Beda sama kantoran yang kayak kalian harus diatur, kalian harus ngikutin target segala macem bla bla bla. Itu tuh kayak bisa ngebuat kalian terkenal. Cuman bedanya kalau seandainya kalian wirausaha tuh kalian tuh bisa enjoy sama kerjaan kalian, tapi juga harus dibarengin sama konsisten kalian. Jangan mentang-mentang kalian bisa kerja tanpa disuruh orang-orang, maksudnya kayak tanpa disuruh atasan. Terus kayak jangan jangan mentang-mentang kalian usaha sendiri terus kalian semena-menanya. Karena untuk ngebangun usaha yang lebih besar dan untuk usaha yang ingin maju, kalian tuh harus benar-benar konsisten buat ngejalanin usaha itu. eh Mungkin segitu aja sih kayak pemaparan dari materi saya. Terus kayak sebelum saya akhiri nih, kita ini harus paham kalau setiap langkah dalam dunia wirausaha tuh perjalanan menuju kebebasan. Maksudnya kayak
yang tadi saya bilang, bebas untuk ngapa-ngapain, bebas tanpa harus kerja di bawah naungan orang, terus kayak pertumbuhan dan kesuksesan yang cerminin nilai dan visi kita sendiri. Karena misi dan visi kita sendiri itu ngecerminin kita gimana nantinya kita nih, usaha kita bakal lanjutnya gimana, ya kan? Nah, terus juga kayak semoga kita juga dapet nemuin jalur karir yang bawa kepuasan sih sama kesuksesan yang berkelanjutan. Karena ketika kalian berusaha, kalian nggak mau dong kayak usaha kalian tuh cuman buat mata pencaharian sehari-hari, tapi saya yakin kalian semua juga mau, maksudnya kayak punya usaha yang bakalan maju dan terus maju tanpa harus kayak usaha eh, untuk kayak mata pencaharian, maksudnya kayak hari ini usaha nih untuk biar bisa besok makan. Dan saya mungkin dan saya kira kalian tuh nggak berpikir kayak buat begitu doang, maksudnya kayak pasti kalian berpikir buat kayak untuk ke depan-depannya. Nggak mungkin dong berpikir untuk kayak saya usaha hari ini tapi cuman buat pencaharian besok doang nih. Saya yakin kalian semua ingin lebih maju sukses dalam menjalani usaha, dan saya harap ketika Anda berwirausaha, Anda konsisten dengan apa yang Anda harapin dan Anda bisa dapetin apa yang Anda inginkan ketika berwirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.